Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat beraktivitas seperti biasanya. Anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti dan belajar dari rumah. Meskipun kita tidak dapat bertatap muka, tetapi Ibu mengharapkan kalian semua tetap semangat walaupun belajar kita dari rumah ya nak. Pada video kali ini kita akan belajar pelajaran 1 tentang kasih sayang. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, kita langsung ke pelajaran 1, yaitu kasih sayang. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, tentu saja kepada semua umatnya. Kita perhatikan gambar. Pada gambar 1, Allah ciptakan matahari. Tentu saja ini bukti bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Matahari diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerangi bumi, sehingga bumi menjadi terang pada siang hari dan bumi menjadi hangat. Tentu saja matahari sangat bermanfaat bagi semua makhluk yang ada di bumi. Hewan, manusia, tumbuhan, semua membutuhkan cahaya matahari. Anak-anak, dapatkah kalian membayangkan apabila Allah tidak menciptakan matahari, maka dunia akan gelap gulita, tidak ada kehidupan di muka bumi. Anak soleh dan soleha, gambar yang kedua, Allah menciptakan sungai yang berisi air. Jadi air adalah sumber kehidupan yang sangat dibutuhkan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Sebagai contoh untuk memasak, mencuci, minum, dan lain sebagainya. Anak-anak, air merupakan sumber kehidupan yang utama. Air dimanfaatkan oleh manusia, tumbuhan, dan hewan untuk minum. Kita dapat membayangkan apabila tidak ada air, maka kita semua akan mati. Dan anak-anak semua masih banyak manfaat dari air yang lainnya, seperti untuk mencuci, untuk memasak, dan lain sebagainya. Pada gambar ketiga terdapat beberapa gambar. Salah satunya yang pertama adalah seorang laki-laki dan seorang anak yang sedang menyiram tanaman. Kemudian ada gambar siswa dan siswi sedang belajar. Dan kemudian ada gambar seorang anak yang sedang terbaring karena sakit dan teman yang lainnya sedang menjenguk. Pada gambar berikutnya, Allah juga menciptakan hewan, pepohonan, langit, gunung, semua juga untuk manusia. Jadi anak-anak soleh dan soleha, Allah ciptakan hewan yang dapat kita manfaatkan dagingnya untuk dimasak. Kemudian juga tumbuhan yang dapat kita ambil daunnya, atau umbinya, atau bijinya yang dapat kita makan. Nah, anak-anak soleh dan soleha, dari gambar-gambar yang sudah kita amati tadi merupakan contoh atau bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu menyayangi makhluknya yang ada di muka bumi. Baik anak-anak soleh dan soleha, sekarang kita ke bagian A, kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Anak-anak soleh dan soleha, tahukah kalian siapakah Nabi Muhammad SAW?
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa agama Islam ke muka bumi. Pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terdahulu, orang-orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah agar menjadikan kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak soleh dan soleha, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga seorang Rasul Allah yang sangat menyayangi umatnya. Pernah suatu ketika hari raya Idul Fitri tiba, anak-anak semua bergembira. Ketika Rasulullah pulang, ada anak menangis dan Rasulullah berkata, "Jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu." Anak soleh dan soleha, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenal siapa anak yang sedang menangis yang Rasulullah temui. Tetapi Rasulullah menghibur anak tersebut dan akan membahagiakannya. Itu salah satu tanda bahwa Nabi Muhammad menyayangi semua umatnya, walaupun umat tersebut atau orang-orang yang dia sayangi tidak dia kenal. Bahkan nanti pada masa kita akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat memilih orang-orang yang akan dia tolong. Jadi kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak. Nah, anak-anak soleh dan soleha, bagaimana cara agar kita mendapatkan pertolongan Rasulullah pada hari kiamat kelak? Kita rajin-rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sejenak bersolawat agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Nah, anak-anak soleh dan soleha, agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah pada hari kiamat kelak, maka kita harus rajin-rajin bersolawat kepada beliau. Nah, anak-anak soleh dan soleha, jangan ragu untuk terus bersolawat ya. Apapun yang sedang kalian lakukan pada saat bermain, atau mungkin sedang belajar, atau mungkin sedang menaiki kendaraan, sering-seringlah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Baik anak-anak soleh dan soleha, demikian tadi materi pelajaran 1 tentang kasih sayang. Bagian A, kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan berjumpa kembali di video-video pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.